Udah siap jadi pengusaha keren? Kerenpreneur, yang keren, yang berusaha. 89,6 FM iRadio Indonesia, keren banget. Kita masuk ke Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. Listener, sudah ada Mas Denny Tantono. Seperti Imi tadi bilang, kita akan ngomongin tentang network skill ya. Network skill. Jadi banyak orang yang punya usaha, bagus barangnya, modalnya juga cukup, tapi bikin networknya nggak bisa. Nah, sebenarnya hal-hal apa yang mesti kita perhatikan untuk bisa jadi orang yang definisinya dulu deh. Network skillnya. Oke, tapi selamat pagi juga buat seluruh listener yang hari ini mendengarkan. Selamat pagi buat Kang Sandi juga, Mbak Yumi. Nah, kalau bicara tentang networking, ya apa itu sih networking dalam sebuah bisnis? Itu adalah sebuah kemampuan untuk memperluas koneksi kita, relasi, dan kita bersinergi untuk mempertahankan dan sambil mempertahankan nilai-nilai kepentingan bersama dan komitmen untuk kesuksesan bersama. Jadi bicara soal networking itu tidak hanya ke kita aja, tetapi kepentingan bersama ada di dalamnya. Jadi bukan cuma buka jaringan, tapi harus bisa menjaganya juga. Ya, betul. Tapi ini sebelum berusaha sudah harus dijalinkan gitu ya, networking skillnya, atau pas kita bikin usaha aja nih, atau dari sebelum-sebelumnya harus udah ada nih networking skill. Usaha atau bisnis kita berhasil itu sebenarnya kekuatannya juga dari salah satunya adalah kita membangun network yang kuat. Jadi bisnis kita bisa berhasil kalau kita punya network yang kuat. Nah, jadi kalau ditanya apakah harus sudah punya usaha dulu? Ya kalau kita mau jadi entrepreneur sebelumnya harus bangun network kita yang kuat supaya nanti bisnis kita jadinya bagus, bener gak? Iya, gitu. Bener. Berarti dari bayi banget. Sekecil apapun bisnisnya ya. Iya. Sekecil apapun bisnisnya. Sekalipun saya belum berbisnis pun, saya belum punya bisnis hari ini, saya masih jadi employee, ya kita harus bangun jaringan karena itu adalah cikal bakal kita nanti bisa bertumbuh dan berkembang jadi besar. Oh, gitu ya. Lebih susah mana mencari networking, ya kan, atau menjaga networking? Dua-duanya kalau saya bilang. Nyarinya susah karena networking ini juga adalah sebuah proses. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba mendadak hari ini langsung punya network yang kuat. Nggak ada. Itu adalah sebuah proses pencarian. Nah, setelah kita melakukan pencarian, nanti saya akan kasih tahu beberapa kriterianya, terus bagaimana caranya mencarinya. Tetapi setelah kita cari pun kita harus mempertahankan network itu. Jadi saya punya statement gini. Kalau bicara tentang networking, kita lihat dari cara dan kualitas kita bersama-sama membangunnya seperti apa. Jadi ada kualitasnya networking. Gampangnya begini, kalau saya menganggap orang itu penting, ya, saya akan bicara hal-hal yang tidak penting sama orang itu. Tapi kalau saya menganggap orang itu tidak penting dalam diri saya atau dalam hidup saya hanya akan bicara hal-hal yang penting. Saya kasih contoh nih, Mbak. Gitu bingung kan? Oke. Bilang ya, kalau kita menganggap orang itu penting, saya akan bicara hal-hal tidak penting. Tapi kalau saya menganggap orang itu tidak penting, saya hanya akan bicara hal-hal penting. Contoh, Mbak Yumi sama Kang Sandi pasti menganggap keluarga penting. Banget. Coba bicaranya pasti hal yang nggak penting. Artinya begini, lu udah makan belum? Lagi ngapain lu? Aduh, ada uban ya? Iya. Ada uban nih di rambut gue gitu. Dengan cara-cara yang tidak penting karena kita anggap orang itu penting. Tetapi kalau orang itu kita anggap penting, kita hanya akan bicara soal-soal yang penting. Misalkan soal pekerjaan. Jadi ketemu cuma, nih tolong ya bantu kerjaan ini. Karena kita anggap orang itu nggak penting. Jadi gampangnya begitu. Intinya kualitas itu harus dibangun dari chit-chat kita. Sebenarnya kualitas networking kita dibangun dari kualitas kita menganggap apakah orang yang ada di dalam tim kita, lingkaran kita itu penting atau nggak penting. Gitu ya. Nah, listener mulai bingung nih. Tapi malah kebuka lah. Biar gimana pun juga yang namanya bisnis apapun seperti tadi dibilang, sekecil apapun network itu sangat penting. Tapi justru lebih penting lagi adalah menjaga network itu. Betul. Nah, listener yang mau nanya-nanya boleh, apapun bisnis Anda boleh, ataupun Anda lagi pengen bikin bisnis tapi Anda nggak tahu gimana cara ngebangunnya, ada hubungannya nggak dengan attitude. Nah, juga penting juga tuh ya, 081 18 896 896, ketik JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaan seputar network skill. Nanti Kerenpreneur, yang keren yang berusaha akan kembali lagi. iRadio Indonesia, keren banget. 89,6 FM iRadio Indonesia, keren banget. Kembali lagi di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. Masih ngomongin tentang networking skill bersama Mas Denny Tantono ya. Tapi sebenarnya gue boleh salam dulu boleh? Dengan anak istriku yang lagi menuju ke bandara, yang naik Grab, yang namanya Pak Doris. Hai Pak Doris. Adik Aska, adik Tete Kansa, Tete Rani. Pak Dorisnya bingung. Loh, kok ada nama saya? Itu istri saya sama anak-anak saya, Pak. Pokoknya hati-hati ya. Kita lanjut ke dengan network skill lagi ya. Silakan Kang Denny. Jadi kita ngomongin tentang membangun network.
Betul. Ya, kemampuan membangun network, dan kita pengen tahu orang ngebangun gampang. Ya memang agak susah, tapi ngebangun lebih gampang dibanding menjaganya. Mempertahankannya. Ada hubungan sama attitude nggak sih? Banyak orang ngebangun, ternyata cara dia bergaulnya tidak nyaman, kemampuan verbalnya juga tidak bagus. Itu gimana coba? Iya. Untuk membangun sebenarnya tools apa yang harus kita miliki? Oke. Gitu dong. Betul dong, itu yang harus kita tahu sebagai entrepreneur. Kalau saya mau bangun network, toolsnya apa aja sih yang kita perlu? Saya singkat dengan 3C atau 3C. 3C. C 3C. pertama. C pertama adalah bicara tentang karisma. Karisma. Ya, karisma ini bicara di dalamnya ada performance, personality, dan communication skill. Iya. Jadi performance ini bicara tentang tampilan luar kita. Bisa bayangin kalau kita mau bangun network, tapi cara pakaian kita, kumel, lusuh, tampilan kita nggak enak dilihat. Iya. Malas orang juga. Pertanyaan orang percaya apa enggak sama kita nggak sih? Deh. Lalu yang kedua adalah personality kita. Personality itu kan siapa kita waktu kita berhadapan dengan orang. Juga di dalamnya ada komunikasi. Betul. Cara kita bicara, cara kita ngomong, sopan santun kita, dan lain-lain itu akan diperhatikan. Jadi tools pertama buat saya itu adalah yang saya sebut dengan tadi karisma. Jadi tampak luar kita lah, itu harus kita perbaiki. Lalu yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi di dalamnya ada apa? Ada cara pandang kita, cara pikir kita ya. Lalu ada kreativitas kita. Terus apa kita bisa menjadi orang yang memecahkan masalah, problem solver. Nah, caranya gimana kalau kita mau ningkatin kompetensi? Ya, nggak ada cara lain selain learning attitude. Sekali lagi belajar tentang pengetahuan umum supaya pada waktu kita membangun network, orang ngomongin apa aja kita bisa nyambung. Iya. Ya. Dan yang terakhir ketiga itu adalah karakter. Nah, ini yang menyangkut dengan attitude. Iya. Yang pertama karakter di dalamnya ada responsibility, tanggung jawab. Jadi apa yang Anda katakan, apa yang Anda sedang bangun, kan kenapa banyak orang takut dengan networking karena takut ditipu, betul ya? Nah, itu orang nggak kebangun rasa percayanya, betul. Nah, di dalamnya juga di dalam karakter itu ada persistensi. Artinya orang itu gigih, ya. Untuk membangun networking dan mempertahankan network itu harus ada kegigihan di dalamnya. Lalu ada positive thinking, orangnya aktif. Jadi kalau Anda sedang membangun network di dalam sosmed dan lain-lain, di dalam grup, lalu Anda nggak pernah melakukan apa-apa, diam aja, itu pada prinsipnya Anda sedang tidak membangun networking. Jadi yang dibutuhkan untuk seseorang membangun network dalam dirinya, itu yang saya sebut dengan tadi 3C. Karisma, karakter, kompetensi dulu ya. Karisma, kompetensi dan karakter. Oke. Itu harus diperhatiin ya. Ada nggak sih Mas Denny orang-orang yang bisa kita pilih gitu? Oke, ini kayaknya bagus nih untuk networking skill gue nih di usaha gue nanti nih, di bisnis gue nih. Kita cara milih orang-orangnya kayak gimana? Nah, ini bagaimana membangun networking dalam sebuah bisnis kita. Yang pertama adalah buat saya, yang pertama itu kita buka diri dulu dan mulai ngenalin diri kita. Kita ini orangnya introvert atau extrovert. Ya, salah satunya. Intinya kalau kita nggak buka diri, gimana kita bisa bikin network sama orang, betul ya? Nah, yang kedua kita harus proaktif. Jadi kita harus menetapkan sebuah target yang akan kita kerjakan seperti apa. Contoh, berapa misalkan seminar atau workshop yang kita ikuti. Lalu targetnya kita kenalan dalam 1 bulan dengan berapa orang. Lalu berapa banyak kartu nama yang harus saya mulai tukar. Terus lalu bagaimana caranya saya dalam 1 bulan misalkan atau 1 minggu, 1 hari punya target say hello dengan orang-orang baru. Itu adalah cara-cara yang menurut saya untuk membangun network kita makin hari makin lebih kuat. Simple tapi besar pengaruhnya ya. Sangat. Iya. Mulai belajar, coba perhatiin kalau kita naik lift, ya naik lift. Ini orang lagi rame, kita di depan nih ngomong, begitu masuk lift, set semuanya diam. Di lift itu kayak ada setan ya Mas. Hebat tuh. Ya enggak? Orang lagi di luar rame, kecuali saya di Dana Yumi, kita masuk rame tetap rame. Kita ngoceh aja. Karena kita orang ekstrovert. Nah, itu salah satu membangun networking kan dengan cara sebenarnya senyum itu adalah membangun network kita yang cukup baik. Iya. Belajar tersenyum dengan orang. Terus begitu datang orang tersenyum, kan orang mulai ada pembicaraan dengan kita, dia yang itu tuh balik. gitu. Iya, betul. Yang nah, itu salah satu cara-cara menurut saya. Nah, ini kan semua bisnis kalau ini yang lagi mendengarkan pasti berusaha untuk membangun networkingnya masing-masing. Nah, untuk menjaga kompetitor, kan kompetitor juga pasti dengan apalagi dengan bisnis yang sama gitu ya, pasti ingin berusaha mengambil network yang kita punya. Gitu ya. Nah ini gimana cara kita untuk menjaga supaya network kita, ya teman-teman kita, jaringan kita itu tidak diambil oleh kompetitor kita. Nah, gitu ya. Nah, betul. Abis ini Mas Denny menjawab pertanyaan dari Sandianda Rusman dari listeners. Untuk listeners yang mau tanya juga bisa langsung mention ke @iradio Jakarta atau 081 18 896 896. Formatnya JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaannya. Nanti kerenpreneur yang keren yang berusaha akan kembali lagi.
99,6 FM Radio Indonesia, keren banget. Kita masih di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha, masih ngomongin tentang networking skill, listeners ya. Kalau lagi membangun sebuah networking gitu ya, terus tiba-tiba badan kita kesemutan lah, terus kok kayaknya nggak enak lagi aktivitas. Hambat kerjaan kalau gitu yo. Iya, itu jangan dianggap remeh, listener. Saya ini paling tidur doang juga besok balik lagi, itu bahaya karena bisa jadi sumber dari syaraf yang nggak sehat. Penyebabnya banyak, bertambahnya usia, aktivitas rutin sehari-hari dengan gerakan yang ulang-ulang, ngetik komputer, main handphone, nyetir motor atau mobil gitu ya, dan gaya hidup yang nggak sehat, nggak pernah olahraga, kelamaan pakai high heels, minum alkohol, merokok, sampai kurangnya asupan nutrisi syaraf vitamin B1, B6 sama B12. Solusinya, minum Neurobion dengan kombinasi vitamin neurotropik, vitamin B1, B6 sama B12-nya ini bisa memperbaiki sel-sel syaraf sehingga Anda bisa bebas beraktivitas kembali. Neurobion ahlinya vitamin neurotropik. Iya, baik lagi di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha, tentang network skill. Nanti pertanyaan saya yang tadi, pasti semua orang juga berusaha ingin mengembangkan bisnisnya, membuka jaringannya. Kemudian nggak sedikit juga orang-orang yang kolaps karena jaringannya diambil oleh kompetitornya. Nah, kemampuan kita untuk menjaga itu juga penting. Nah, ini seperti apa harusnya kita lakuin? Oke, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya network kita dalam kondisi baik dan terus meningkat. Yang pertama adalah kita mempunyai toleransi kesalahan. Jadi artinya kita buka ruang orang melakukan kesalahan. Dalam banyak sekali hal-hal yang kita bangun, terutama orang di dalamnya ya, itu pasti ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, maksudnya kita, internal kita mesti. Iya, di internal kita, di internal ya. Ini kita ngomong di internal supaya kita punya hati yang besar, siap-siap kalau orang lain melakukan kesalahan. Oke. Jadi yang pertama adalah toleransi kesalahan. Yang kedua adalah ya menjaga performa dari jaringan yang kita bangun. Nah, secara kualitas hubungan kita sama dia gimana? Ya, orang tidak akan lari dari kita kalau dia merasa sudah nyaman dengan apa yang kita bangun sama-sama. Nah, pada saat ulang tahun kita ucapin, betul, kita kirim itu salah satunya. Misalnya seperti itu ya. Ya. Lalu yang ketiga adalah kualitas servis yang kita berikan. Jadi bagaimana pelayanan kita terhadap network yang kita bangun. Ya, kitanya itu harus mengambil andil dan bagian paling besar. Sebenarnya ada 3 tingkatan dalam kualitas melayani atau perhatian. Ada 3 tingkatan perhatian. Yang pertama adalah atensi. Atensi itu kalau misalkan Kang Sandi lagi ada masalah, saya tahu aja gitu loh. Hanya tahu, oke, orang ada masalah, lu tahu nggak dia ada masalah? Ada, saya tahu. Oke. Tapi sebatas tahu saja, tidak melakukan apa-apa. Itu perhatian yang pertama, atensi. Lalu yang kedua, simpati. Lo kenapa, Kang? Gitu. Betul, lebih dalam. Lu kenapa? Ada apa? Tapi juga lu nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, cuman hanya mengajukan pertanyaan dan ada simpati lah buat dia. Tetapi yang terakhir adalah empati. Hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu. Yes, betul. Nah, kalau kita mempunyai kualitas servis sampai ke sana, empati, artinya nggak cuman perhatian dan memberikan perhatian kepada orang, dan kita melakukan sesuatu untuk orang itu. Coba, kalau kita udah dapat temen kayak begitu, dapat jaringan kayak begitu, masa kita mau tinggalin? Udah nggak usah. Ngapain kita mau tinggalin? Orang mau ambil pun sulit karena hubungan kita lekatnya luar biasa. Benar. Kalau kita bangun networking kita di atas dasar empati. Itu dia ya. Lalu yang keempat, terakhir, itu adalah trust atau keamanan. Ya, jadi harus ada trust, kepercayaan. Ini bicara tentang integritas di dalamnya. Nah, percaya itu dibangun kalau kita punya integritas. Artinya orang bisa pegang kata-kata kita. Orang bisa lihat apa yang kita kerjakan. Contoh buat orang lain. Jadi itu akan membangun network kita tidak akan bisa direbut sama orang lain. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Aldi, listeners ya, produser kita tadi off-air, dia sempat nanya, sebenarnya kalau networking itu kita milih-milih atau semua aja kita terbuka sama semua orang? Gimana, Mas? Apa harus yang penting-penting aja gitu ya? Yang penting-penting aja atau semuanya? Kalau bicara kita sedang membangun network, kita tidak bisa membatasi kepada orang-orang tertentu saja. Namanya network artinya membuka diri, kita membuka kepada semua orang. Atas bawah, kanan, kiri kanan. Ya, cuma memang selalu ada batasannya, bukan berarti membuka terus akhirnya kita lakukan semuanya terbuka, bukan begitu ya. Batasannya gimana tuh? Ya, jadi ada batasan-batasan tertentu. Artinya kita membangun hubungan yang baik dengan orang itu sampai terus dalam, karena kita nggak pernah tahu orang itu nantinya ke depannya dia akan jadi apa. Nah, itu akan bisa berguna buat kita. Ya, jadi kita tidak bisa, kalau saya bilang justice, menghakimi orang lain atau memberikan labeling kepada orang bahwa oh ini orang
kayaknya nggak mungkin berhasil. Oh, nggak Iya, bisa. iya, iya. Karena kita Iya. nggak pernah tahu apa yang dia lakukan dan apa yang dia pelajari ternyata nantinya akan membuat kita berhasil. Iya. Jadi buat saya sebatas itu membuka hubungan, membuka komunikasi yang baik, itu yang harus kita bangun. Ya bukan berarti terus akhirnya tanya pacarnya, itu kan udah lebih dalam lagi, intim ya, keintimidasian itu lebih dalam lagi. Nah kalau ini adalah ya kita buka jaringan betul-betul secara komunikasi dan lain-lain. Nah, listeners ya. Jadi jangan pernah tertutup untuk Kita. orang lain. Ya, Bangunnya itu dijaga, dia. networknya dibangun, dijaga, kemampuannya juga harus dipelajarin. Kita tunggu pertanyaan di 081 896 896 ketiknya JKT spasi nama spasi umur spasi network skill. Nanti kerenpreneur yang keren yang berusaha akan kembali lagi. 89,6 FM di Radio Indonesia, keren banget. Padi dengan sobat yang sekarang udah jadi musik kimia, dan karena kehebatan mereka menjaga network, sekarang mereka sedang menjalani tur 19 kota. Wih, mantap. Kalau jaringan dia nggak jaga dengan sponsor, dengan IO, Benar, itu nggak benar. akan seperti itu Nih, ya. Mas Denny, kasih kita tips dong Mas Denny untuk menjalin networking dan juga menjaga networking yang kita punya. Oke, saya mau ngebahas sedikit tentang ada beberapa statement, bukan beberapa deh, satu statement aja deh. Kebanyakan kayaknya beberapa. Oke. Satu statement dari Robert T. Kiyosaki bilang begini ya. Sekarang ini bukan zamannya lagi kita kejar uang, tapi uang yang kejar kita. Nah, itu So, impian semua orang. Iya makanya. Nah, Kalau sinetron kejar tayang. ya kalau sinetron kejar tayang nggak habis-habis ya. Gak bisa habis. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kita membangun networking. Nah, caranya membangun networking tadi, ini tips dari saya terakhir. Bangunlah dengan saya singkat true love. True love. Cinta sejati. Oke. Ya, true love. T, yang pertama adalah trust. Trust. R, responsibility, tanggung jawab, bertanggung jawab lah. U, understanding. Mengertilah. Ya. E, excitement. Jadi Anda bergairah. Oh. Ya. Lalu L, listening. Jadi ada perbedaan antara hearing sama listening. Kalau Oke. hearing Anda denger aja tapi nggak memperhatikan. Not pay attention ya. Tapi kalau listening Anda Bener-bener dengerin. betul memperhatikan. Memperhatikan apa Jadi isinya ya. listening itu yang saya maksud. Lalu O, opportunities. Jadi Anda harus bisa melihat kesempatan. V-nya adalah bangun network Anda dengan values atau nilai-nilai. Nilai-nilai. Iya, Yes. values. Dan yang terakhir E, excellence. Artinya yang terbaik yang Anda bisa berikan. Jangan rata-rata aja. Betul. Jadi saya singkat dengan True love, trust, Yeah. responsibility, understanding, excitement, listening, opportunities, Opportunity. opportunities, terus juga values dan juga excellent ya. Yes, betul Itu dia. sekali. Gitu ya. Nah, listener udah lengkap lah itu ya obrolan kita di pagi hari ini di Kerenpreneur. Ada yang mau ditambahin lagi buat listeners Ya. untuk melengkapi bisnis mereka yang sekarang ini sedang Ya. terseok-seok. Atau kalau listeners pengen ngobrol lebih lanjut sama Kemana Mas Denny, ngobrolnya? kemana deh? Nah, yang mau ditambahin buat listener semua, jangan sungkan-sungkan cari kita. Itu dia tuh. Pede dong. Cari kita ya. Alamat kantor kita sebenarnya di Kelapa Gading, di Bukit Indah Blok I nomor 9 sampai 10 atau telepon kantor kita di 021 4584 7503 Iya. atau bisa buka di website kita www.maximaimpactindonesia.com atau ikuti fanpage kita di Facebook itu ada Maxima Impact Indonesia, di Iya. Twitter itu @maxima_impact, lalu di IG itu Maxima Impact Indonesia. Lalu di YouTube pun Anda bisa lihat video-video pelatihan-pelatihan yang kami buat itu di Maxima Impact Indonesia. Maxima Impact Indonesia bisa Mantap. cari di semua sosial media ya. Siap Mas Denny, terima kasih udah banyak di- Ya, ngobrol-ngobrolnya sama-sama. tentang Network skill. networking skill ya. Listeners, minggu depan kita akan kembali lagi di Kerenpreneur yang keren yang berusaha lainnya. Dapatkan inspirasi berusaha dari pengusaha keren lainnya di Kerenpreneur minggu depan. Kerenpreneur yang keren yang berusaha. Cuma di Masih Pagi-Pagi 89,6 FM iRadio. Indonesia keren banget.